Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Syahrin Kirani dari kelas Akuntansi A, NIM 2111-202452. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian harga produksi mebel. Langsung saja, yaitu latar belakang. Kegiatan dalam suatu perusahaan manufaktur yaitu untuk mencapai produksi dan produktivitas yang optimal, agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau kebijakan dalam memilih alternatif, sehingga operasional produksinya dapat lebih efektif dan efisien. Dalam memproduksi suatu produk, perusahaan harus dapat memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam menentukan harga pokok produksi. Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penulisan tugas proyek ini adalah: 1. Untuk mengetahui metode yang digunakan dalam menentukan harga pokok produksi mebel SN Furniture. 2. Untuk mengetahui cara menghitung harga pokok produksi mebel SN Furniture. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam tugas proyek ini adalah: 1. Metode apakah yang digunakan dalam menentukan harga pokok produksi mebel? 2. Bagaimana cara perhitungan harga pokok produksi mebel? Selanjutnya, tinjauan pustaka. Pengertian akuntansi biaya. Menurut Mulyadi 2010, akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu, serta penafsiran terhadapnya. Objek dari kegiatan akuntansi biaya adalah biaya. Pengertian biaya. Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan mata uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Selanjutnya, metode pengumpulan biaya produksi. Terdapat 2 metode. Yang pertama, metode harga pokok pesanan. Dalam metode ini, biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan harga pokok produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. 2. Metode harga pokok proses. Metode harga pokok proses merupakan metode pengumpulan biaya produksi yang digunakan oleh perusahaan yang mengolah produknya secara massal. Selanjutnya, yaitu dalam memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam kos produksi, terdapat 2 pendekatan, yaitu full costing dan variable costing. Yang pertama, full costing merupakan metode penentuan biaya produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam biaya produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun tetap. 2. Variable costing. Variable costing merupakan metode penentuan biaya produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam biaya produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Selanjutnya, manfaat informasi harga pokok produksi. Yang pertama, menentukan harga jual produk. 2. Memantau realisasi biaya produksi. 3. Menghitung laba atau rugi periodik. 4. Menentukan harga pokok produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Selanjutnya, komponen harga pokok produksi proses. Yang pertama, biaya bahan baku. 2. Biaya bahan penolong. 3. Biaya tenaga kerja langsung. 4. Biaya overhead pabrik. Dalam menyusun tugas proyek ini, penulis melakukan observasi atau penelitian pada usaha UMKM mebel SN Furniture. Data perusahaan sebagai berikut. Nama usaha mebel SN Furniture. Alamat Desa Krapyak, Kecamatan Taunan, Kabupaten Jepara. Jenis usaha produk barang mebel, hasil produksi barang mebel, jumlah karyawan 2 orang, jangka waktu observasi 22 April sampai dengan 29 April 2022. Selanjutnya, perhitungan harga pokok produksi. Pada tanggal 22 April 2022, Bapak Mukhlisin tidak memiliki persediaan meja ketapang.
baik yang masih dalam proses atau yang sudah siap jual. Dalam jangka waktu tanggal 22 sampai dengan 29 April 2022, Bapak Mukhlisin dapat memproduksi meja ketapang sebanyak 10 buah meja dengan harga jual Rp400.000 per buah. Pada tanggal 29 April 2022, semua meja ketapang sudah habis terjual dan juga tidak memiliki meja ketapang yang masih dalam proses. Selanjutnya, transaksi-transaksi Bapak Mukhlisin dalam periode 22 April sampai dengan 29 April 2022 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Tanggal 22 bulan 4 2022, membeli bahan baku berupa kayu jati 20 batang sebesar Rp1.500.000. Tanggal 22, membeli bahan penolong yaitu paku 1 kilo sebesar Rp50.000, sekrup 1 kilo sebesar Rp50.000, lem epoksi 1 kilo sebesar Rp150.000. Selanjutnya, tanggal 22 menggunakan bahan-bahan untuk membuat meja ketapang yaitu kayu jati 20 batang sebesar Rp1.500.000, paku 1 kilo Rp50.000, sekrup 1 kilo Rp50.000, lem epoksi 1 kilo sebesar Rp150.000. Selanjutnya, tanggal 24 bulan 4 2022 membayar proses bobok 10 meja sebesar Rp500.000. Tanggal 27 membayar proses ukir 10 meja sebesar Rp1.000.000. Selanjutnya, tanggal 29 mentransfer meja ketapang yang selesai proses untuk kemudian dikirim ke showroom sebanyak 10 buah. Tanggal 29 membayar upah 2 orang karyawan untuk 7 hari atau 22 sampai dengan 29 April 2022 dengan upah borong untuk 1 karyawan 150. Jadi total semuanya 300.000. Tanggal 29 membayar listrik sebesar 100.000. Dari data di atas dapat diperoleh informasi biaya-biaya terkait kegiatan produksi mebel sebagai berikut. 1. Biaya bahan baku 1.500.000, biaya bahan penolong 200.000, 3. Biaya tenaga kerja langsung 300.000, biaya overhead pabrik Rp1.600.000, total biaya produksi Rp3.600.000. Biaya overhead pabrik terdiri dari total pembelian, jasa bobok 10 meja sebesar Rp500.000, jasa ukir 10 meja Rp1.000.000, total Rp1.500.000. Selanjutnya, perhitungan harga pokok produksi. Total produksi meja ketapang yang dihasilkan jangka waktu 22 sampai dengan 29 April 2022, produk jadi 10 buah, total produksi meja ketapang 10 buah. Harga pokok produksi sama dengan total biaya produksi dibagi dengan total produksi meja ketapang. Harga pokok produksi Rp3.600.000 dibagi 10 sama dengan Rp360.000 per meja ketapang. Perhitungan biaya di atas dapat disajikan dalam laporan harga pokok produksi sebagai berikut. Data produksi dimasukkan dalam proses 10 buah, produk jadi yang ditransfer ke gudang 10 buah, jumlah produk yang dihasilkan 10 buah. Biaya yang dibebankan dalam periode 22 sampai dengan 29 April 2022. Biaya bahan baku sebesar Rp1.500.000, Rp150.000 per buah. Biaya bahan penolong Rp200.000, Rp20.000 per buah. Biaya tenaga kerja langsung Rp300.000, 30 per buah. Rp30.000 per buah. Biaya overhead pabrik Rp1.600.000, Rp160.000 per buah. Total biaya produksi Rp3.600.000, Rp360.000 per buah. Perhitungan biaya harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang 10 buah, total Rp3.600.000.
Jumlah biaya produksi yang dibebankan dalam 22 sampai dengan 29 April 2022 sebesar Rp3.600.000. Dari perhitungan dan laporan harga pokok produksi mebel periode 22 sampai dengan 29 April dapat dilihat dari total biaya yang dikeluarkan Pak Mukhlisin untuk proses produksi sebesar Rp3.600.000 dapat menghasilkan 10 buah meja ketapang dengan harga pokok produksi satuan Rp360.000 per buah. Meja ketapang tersebut dijual Pak Mukhlisin dengan harga Rp400.000. Dengan harga pokok tersebut, Bapak Mukhlisin dapat mengetahui laba kotor yang diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut. Laba kotor sama dengan harga jual dikurangi harga pokok produksi. Harga jual 10 kali 400.000 sama dengan 4 juta. Harga pokok produksi 10 kali Rp360.000 sama dengan Rp3.600.000. Laba kotor Rp400.000. Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa laba kotor yang diperoleh Bapak Mukhlisin periode tanggal 22 sampai dengan 29 April adalah sebesar Rp400.000. Kesimpulan berdasarkan laporan harga pokok produksi yang telah disajikan di atas antara lain: 1. Dalam menentukan harga pokok produksi harus memperhitungkan dan mencatat semua biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan proses produksi. 2. Dalam menentukan harga pokok produksi menggunakan metode harga pokok produksi proses atau full costing, maka biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu dan selama periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dari proses tersebut selama jangka waktu yang bersangkutan. 3. Harga pokok produksi yang dihitung untuk jangka waktu tertentu bermanfaat untuk 1. Menentukan harga jual produk. 2. Memantau realisasi biaya produksi. 3. Menghitung laba atau rugi periodik. 4. Menentukan harga pokok produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Selanjutnya, saran dengan adanya tugas proyek ini diharapkan usaha mebel SN Furniture dapat menerapkan metode perhitungan harga pokok produksi dalam menentukan besarnya harga pokok produksi dan harga jual produk. Usaha mebel SN Furniture juga diharapkan mampu menekan biaya produksi sehingga biaya yang dikeluarkan bisa lebih sedikit dan meningkatkan laba yang diperoleh, serta selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas produk agar dapat menghasilkan produk yang selalu diminati dan dicari oleh konsumen. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.